Pernah nggak sih makan sesuatu di kondangan, terus rasanya tuh kayak membekas di lidah dan hati? Aku pernah waktu itu disuguhi roti jala kuah kari. Dan sejak saat itu, aku nggak bisa lupa rasanya. Sejak itu, aku bertekad. Suatu hari, aku harus bisa bikin sendiri. Apalagi mama juga suka banget sama roti jala ini. Tapi ya, namanya juga masakan pertama kali. Nggak semulus harapan. Tapi karena aku pengen banget bikin mama seneng, aku coba lagi. Aku belajar pelan-pelan. Ternyata ada trik supaya jalannya bisa bagus dan gak putus-putus. Mau tahu apa itu? Penasaran kan? Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat roti jala. Yuk kita siapkan bahan-bahannya dulu. 250 gram tepung terigu, 1 butir telur, 400 ml santan cair, plus 335 air, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kunyit, dan 1 sendok makan minyak goreng. Sekarang kita mulai masak. Campurkan di dalam wadah 250 gram terigu, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kunyit. Kunyit di sini gunanya sebagai pewarna, biar roti jalanya makin cantik. Aduk-aduk dulu hingga semua bahan bercampur merata. Kita sisihkan sebentar. Campurkan 65 ml santan instan dan 335 air. Aduk-aduk hingga merata. Aku di sini pakainya santan instan, tapi kalau Besti mau pakainya santan segar, boleh-boleh aja ya. Masukkan 1 butir telur ke dalam santan. Aduk-aduk hingga santan dan telur bercampur sempurna. Setelah santan merata, campurkan ke bahan kering. Masukkan sedikit demi sedikit. Sambil diaduk-aduk terus hingga adonan kering dan adonan basah bercampur. Hingga adonan mengental semua. Bahan tercampur dengan sempurna. Kemudian campurkan minyak goreng. Aduk rata lagi. Kemudian, untuk memastikan tidak ada bahan yang menggerindil, saring adonan. Sekarang kita akan mulai mencetak. Aku pakai cetakan yang seperti ini. Tapi kalau Besti mau bikin juga dan nggak punya cetakan seperti ini, bisa pakai botol minum yang dibolongin tutupnya. Lanjut, panaskan teflon. Setelah dirasa panas, tuangkan adonan ke dalam cetakan. Lalu tuangkan ke dalam teflon seperti ini. Lah, loh, kok gini ya? Kenapa adonannya nggak ngalir kayak gini? Kenapa jadinya kayak gini? Kayak lukisan abstrak, titik. Ternyata adonan aku kekentalan. Bolongan pada cetakan kekecilan. Untuk adonan kental mengalir dengan lancar. Ya udahlah, aku ngide aja. Tambahin 100 ml air lagi. Jadi total air dan santan yang tadi kita campurkan jadi 500 ml ya Besti. Sekarang kita lakukan percobaan kedua. Wih, lihat Besti, berhasil. Adonan terlihat bagus. Nah, ini nih trik yang aku pakai Besti, biar berhasil mencetak jala-jala dengan bagus. Ingat ya Besti, adonannya harus encer, jangan kental. Kalau terlalu kental, keluar dari cetakan aja susah. Saat mulai mencetak, goyang-goyangkan adonan membentuk lingkaran seperti ini. Ingat ya, perlahan dan stabil aja. Jangan buru-buru, biar membentuk jala-jala yang rapi dan terjalin dengan sempurna, nggak berantakan. Kalau permukaannya sudah mengering dan matang, angkat. Letakkan di wadah, selanjutnya harus segera dilipat. Lipat kanan dan kiri, kemudian gulung. Jadi nih, bagus kan? Tips terpenting nih Besti, kalau gagal jangan menyerah. Aku juga gagal berkali-kali, tapi justru dari situ aku belajar. Dan cari tahu di mana letak salah dan gagalnya. Oke, kita lanjut. Ya, lakukan hingga semua bahan habis. Setelah itu tinggal tuang kuah kari hangat di atasnya. Aroma rempahnya langsung menggoda. Atau bisa juga pakai gula pasir. Dicocol gitu. Itu juga rasanya nikmat banget. Kreasi sajian lezat roti jala siap dihidangkan. Kari ini dibuat mama kemarin. Dan masih bersisa sebagian. Kalau ada yang mau aku share resep rahasia kari lezat buatan mama aku, komen di bawah ya. Nanti aku buatkan video lengkapnya di lain video. Pas roti jalannya jadi dan aku kasih ke mama aku, ekspresi wajahnya langsung berubah.
Enak banget. Kayak di kondangan waktu itu katanya. Dan jujur, itu momen yang bikin hati aku hangat. Bukan cuma karena berhasil bikin roti jala, tapi karena aku bisa bikin orang yang aku sayang bahagia. Kalau Besti punya kenangan makanan yang pengen Besti coba buat sendiri, jangan ragu buat mulai. Gagal itu biasa, tapi rasa bahagia pas berhasil itu nggak bisa dibeli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar aku makin semangat bagiin resep-resep yang bukan cuma enak, tapi juga penuh cinta. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa di kreasi sajian lezat lainnya. Wassalamualaikum.